Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Di beberapa chapter sebelumnya, kita tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Egghead setelah Vega Pangyok berhasil menangkap Stella dan berencana untuk menghabisinya. Di sisi lain, Luffy dan beberapa kru bajak laut topi jerami yang lainnya masih disibukkan dengan pertarungannya melawan para Serapim. Ya, meskipun Oda Sensei telah meningkatkan beberapa kekuatan dari anggota kelompok bajak laut topi jerami setelah Arc Wano, namun nyatanya sampai saat ini pun kelompok bajak laut topi jerami belum bisa mengalahkan para Serapim. Jelas hal ini semakin bertambah rumit ketika kita mengetahui bahwa pihak pemerintah dunia datang ke Pulau Egghead membawa kapal perang angkatan laut dalam jumlah yang banyak. Itu sebabnya ada kemungkinan besar kedatangan Gorosei dan Admiral Kizaru ke Pulau Egghead hanyalah awal dari sebuah konflik yang akan segera terjadi sekaligus akan membawa kelompok bajak laut topi jerami terseret dalam arus gelombang pertempuran besar yang saat ini akan segera terjadi di Pulau Egghead. Dan cepat atau lambat, konflik yang terjadi di Pulau Egghead pun akan memancing pergerakan dari setiap individu ataupun kelompok tertentu untuk datang ke Pulau Egghead demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Ya, karena faktanya pada manga One Piece chapter 1080, kita bisa melihat kedatangan salah satu bajak laut Kurohige di dekat perairan Pulau Egghead. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa saat ini, kelompok bajak laut Kurohige telah berhasil mendapatkan 2 salinan rod Poneglyph dan berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Hati. Artinya, saat ini juga, kelompok bajak laut Kurohige pun telah selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Nah, sampai di sini, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah kekuatan yang dimiliki oleh kelompok bajak laut topi jerami mampu membawa Luffy memenangkan pertempuran Battle Royale yang akan segera terjadi? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari pernyataan resmi Oda Sensei yang mengatakan bahwa final arc cerita One Piece akan dimulai setelah berakhirnya Arc Wano dan dimulainya arc baru dalam cerita One Piece. Selain itu, Oda Sensei juga menegaskan jika final arc ini akan sangat luar biasa. Ya, seperti yang kita tahu, selama petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Arc Egghead, kita pun diperlihatkan sebuah fakta dan informasi yang sangat mengejutkan yang akhirnya terungkap. Contohnya saja, seperti kekuatan yang sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia, lalu identitas salah satu Gorosei, dan yang paling baru adalah diperlihatkannya kekuatan Akagami no Seng dan sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp. Bukan hanya itu saja, menurut salah satu penggemar One Piece yaitu Sandman, dirinya juga mengunggah salah satu wawancara yang pernah Oda sampaikan 25 tahun yang lalu, di mana dalam isi wawancara tersebut, Oda mengungkap tentang ciri-ciri akhir dalam cerita One Piece yang sudah memasuki babak akhir. Menurut Sandman, ketika sosok Akagami no Seng sering dimunculkan dalam cerita, maka artinya cerita One Piece sudah memasuki babak akhir. Ya, seperti yang kita tahu, setelah kekalahan Yonko Kaido dan Big Mom, sosok Akagami no Seng memang sering dimunculkan oleh Oda Sensei. Bahkan, salah satu hal yang cukup mengejutkan para fan One Piece adalah dirinya ternyata juga mengincar harta karun One Piece. Selain itu, pada manga One Piece chapter 1082, lagi-lagi ada sebuah momen yang memperlihatkan flashback antara Buggy dan Seng. Bahkan di chapter ini juga, Buggy mengatakan dengan sangat tegas kepada Crocodile dan Mihawk jika kelompok bajak laut Akagami sudah melakukan pergerakan besar mereka. Jelas pergerakan yang dilakukan oleh Seng membuat Buggy semakin bersemangat, sehingga hal ini jugalah yang membuat Buggy untuk segera melakukan pergerakan besar dari organisasi Cross Guild. Ya, di chapter 1082 ini, akhirnya Kapten Buggy secara terang-terangan menyampaikan kepada seluruh anggota Cross Guild bahwa tujuan utama dari organisasi Cross Guild saat ini adalah untuk menemukan harta karun One Piece.
Meskipun sebenarnya hal ini membuat Crocodile dan Mihawk tidak setuju dengan pernyataan Buggy yang sepihak tersebut, tetapi cepat atau lambat, Buggy yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada anggota Cross Squill akan membuat mereka berdua, mau tidak mau, suka tidak suka, akan turut serta dalam membantu Buggy mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang raja bajak laut. Jadi sampai di sini sudah sangat jelas ya bosku, keempat Yonko saat ini akan saling memperebutkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut. Di sisi lain, meskipun kelompok bajak laut topi jerami sudah mendapatkan peningkatan kekuatan, namun kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari masing-masing kru Yonko lainnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa dua kelompok Yonko yaitu Aga, Gaminoseng, dan Kurohige telah berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Kid dan kelompok bajak laut Hati dengan sangat mudah. Artinya setelah ini, mereka pun akan melakukan pergerakan besar mereka. Nah, tentunya sebagai fan One Piece, kalian sudah tidak heran lagi jika setiap individu ataupun sebuah kelompok yang ada di dunia One Piece pasti memiliki sebuah tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Contohnya saja, para bajak laut yang memiliki tujuan untuk menjadi raja bajak laut dan menemukan harta karun One Piece. Itu sebabnya mereka juga akan melakukan sebuah pergerakan atas dasar kepentingan mereka. Dan setiap kepentingan tersebut hanya akan menguntungkan kepentingannya sendiri ataupun kelompoknya. Dan apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana kacaunya dunia One Piece jika semua pihak yang ada di dunia One Piece akan terlibat dalam sebuah pertempuran besar? Dan inilah yang dimaksud oleh Oda Sensei dengan Free for All Battle Royale. Dan secara tidak langsung, hal ini juga menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami agar mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Perlu diingat, janji yang pernah dibuat oleh Zoro kepada Luffy, di mana Zoro pernah berjanji bahwa dia tidak akan pernah kalah lagi dalam sebuah pertarungan dan akan menjadi lebih kuat. Ya, hal ini semakin membuat para fan One Piece yakin jika kelompok bajak laut topi jerami akan memenangkan pertempuran Battle Royale tanpa memandang Luffy sebagai main karakter. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah apapun cara mereka untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing adalah hal yang sah karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pernyataan resmi Oda Sensei tentang pertempuran akhir cerita One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.